Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di video kedua dari pelajaran fisika di sini. Kita lanjutkan kembali untuk materi hari ini. Kalau tadi kan review yang minggu lalu, sekarang materi hari ini. Nah, materi hari ini adalah gerak lurus berubah beraturan. Minggu lalu sudah belajar gerak lurus beraturan. Nah, gerak lurus berubah beraturan itu adalah gerak suatu benda pada lintasan lurus dengan kecepatan tetap. Kalau minggu lalu gerak lurus beraturan kecepatan tetap, kalau gerak lurus berubah beraturan, percepatannya tetap. Nah, masih sama, pada gerak ini kecepatan sama dengan kelajuan, perpindahan sama dengan jarak, karena benda bergerak pada lintasan yang lurus. Kemudian di GLBB, itu ada percepatan, yang mana tidak ada di GLB. Ketika kita mengendarai mobil dalam perjalanan, maka kecepatan mobil kita berubah-ubah. Karena itu dalam fisika kita mengenal istilah gerak dipercepat dan gerak diperlambat. Apa yang dimaksud dengan mobil dipercepat? Ya, mobil dipercepat tentunya kalian sudah tahu. Artinya kecepatan mobil makin lama makin bertambah. Sedangkan mobil diperlambat berarti artinya kecepatan mobil makin lama makin berkurang. Sehingga didapatkan benda dipercepat jika arah kecepatan dan percepatan searah. Benda diperlambat jika arah kecepatan dan percepatan berlawanan arah. Nah, sehingga didapatkanlah di situ. Percepatan adalah perubahan kecepatan sebuah benda yang bergerak dalam waktu tertentu. Dirumuskan, A sama dengan delta V dibagi delta T. Perubahan kecepatan dibagi perubahan waktu. Delta V dijabarkan Vt dikurang V0 dibagi T, di mana Vt ini kecepatan akhir, V0 kecepatan awal, dan T-nya adalah waktu. Kemudian ada 3 rumus formula utama di GLBB. Yang pertama, Vt sama dengan V0 ditambah A kali T. Yang kedua, S sama dengan V0 kali T ditambah setengah AT kuadrat. Yang ketiga, Vt kuadrat sama dengan V0 kuadrat tambah 2A kali S. Nah, rumus GLBB ini tergantung nanti yang digunakan. Tergantung yang diketahui yang mana, yang ditanyakan yang mana. Tinggal dipilih rumus yang mana. V0 kecepatan awal di situ keterangannya ya. Satuannya meter per second. Vt kecepatan akhir, meter per second juga. S-nya jarak tempuh, meter. T-nya waktu tempuh, second. A-nya percepatan meter per second kuadrat. Nah, seperti itu. Nah, di sini ada contoh soalnya, kita coba bahas contoh soalnya. Contoh soal yang pertama, mobil pada mulanya diam. Setelah 10 second, kelajuan mobil bertambah menjadi 20 meter per second. Tentukan percepatan mobil. Kita tuliskan dulu. Yang diketahui ada V0 sama dengan 0. Karena mobil diam. Karena mobil diam, maka kecepatannya 0. Jadi seperti itu. Terus waktunya T-nya 10 second. Kelajuan akhirnya Vt sama dengan 20. Ditanya A. Kita gunakan rumus yang percepatan. Ya. A sama dengan Vt dikurang V0 dibagi T. Masukkan angkanya 20 dikurang 0 dibagi 10. Sehingga didapatkan 20 dibagi 10 sama dengan 2 meter per second kuadrat. Itulah percepatannya. Yang kedua, ada sebuah benda pada mulanya diam, bergerak dengan percepatan tetap sebesar 4 meter per second kuadrat. Tentukanlah jarak tempuh setelah 10 second. Diketahui benda diam, berarti kecepatan awal V0-nya sama dengan 0. A-nya percepatan sama dengan 4. T-nya waktu 10 second. Ditanya S. Maka kita gunakan rumus yang Nah, ini yang kedua ya. S sama dengan V0 dikali T ditambah setengah AT kuadrat. Nah, tinggal masukkan V0 kali T. Karena V0-nya 0, maka V0T itu nilainya sama dengan 0. Berapapun angkanya dikali 0, nilainya pasti 0. Setengah dikali 4, T-nya dikuadratkan 10. Setengah dikali 4, 2. 10 kuadrat 100. Jadi hasilnya
200 meter. Begitu. Baik, untuk lebih lengkapnya contoh soalnya bisa dilihat nanti di materi yang Bapak berikan di file dokumen. Sampai di sini dulu, semoga paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.